ini aku akan membahas tentang maraknya penipuan tentang visa ke Australia. Jadi sekarang ini banyak modus-modus yang menjanjikan kalian untuk datang ke Australia dan akan dipekerjakan di Australia. Pertama, kalian akan diberangkatkan dengan turis visa. Nah, di turis visa itu sendiri prosedurnya kalian tidak boleh bekerja, tidak boleh study. Di situ kalian tujuan utama untuk turis visa adalah untuk rekreasi, untuk holiday. Dan di situ nanti kalian akan diberi granted kayak granted turis visa. Kalau kalian di situ tertera ada yang mengatakan turis visa bisa bekerja, itu pembohongan besar. Karena turis visa tidak bisa buat bekerja di Australia. Dan kalian kalau masih dipekerjakan di Australia dengan turis visa, itu kalian bekerja secara ilegal. Karena turis visa tidak bisa dibuat untuk bekerja. Dan turis visa itu sendiri subclass 600, dan di situ di subclass 600 tidak ada keterangan untuk bekerja. Kalau kalian di situ ada keterangan yang menyatakan kalian boleh bekerja atau limitation untuk working, itu namanya pembohongan. 100% itu pembohong. Jadi kalian jangan sampai kena tipu dengan iming-iming turis visa, karena turis visa kesini itu sekali lagi bukan buat untuk bekerja. Sayang uang kalian untuk turis visa. Aku tahu turis visa itu murah, tapi kalau sudah nyampe ke sini kalian tetap masih bekerja, nanti risikonya sangat besar. Dideportasi, dan ada juga yang dipenjara dulu baru dipulangkan ke negaranya. Ada juga yang di-ban datang ke negara-negara lain. Jadi sayang nama kalian menjadi jelek gara-gara yang seharusnya kalian kesini untuk bekerja, tapi ini membahayakan kalian sendiri. Yang kedua, kalian akan dijanjikan dengan visa bisnis. Nah, visa bisnis ini penjablarannya sangat panjang, jadi saya nggak bisa ngomongin di sini. Nanti saya akan bikin apa itu visa bisnis. Jadi kalian kesini mau dengan visa bisnis. Visa bisnis itu sendiri, kalian harus mempunyai bisnis yang income-nya sangat besar untuk datang ke Australia dengan visa ini. Atau kalian ada tujuan dan maksud bisnis tersendiri untuk ke Australia. Oke, yang ketiga dijanjikan dengan visa 407. Nah, visa 407 itu visa training visa. Jadi ada agensi atau instalasi government yang kalian mau datang ke sini untuk kalian mau training. Jadi kalian ada sponsor di Australia, dan sponsor itu eligible untuk mensponsori kalian datang ke sini, dan mereka akan memberikan visa 407. Kalau kalian tidak ada sponsor di Australia dan memakai 407 dan agent itu ngotot kalian pakai 407, nanti ada sponsornya, kalian menanyakan sponsor tapi tidak dikasih tahu, itu pembohongan besar juga. Mungkin ada juga yang agent bilang, oh sponsornya nggak bisa dikasih tahu kan, kamu minat nggak atau gimana? Sponsornya di mana dan alamatnya itu di mana? Kalian bisa cek di Google, cross check, make sure kalau itu alamat valid. Biasanya kalian akan disponsorin ke tempat farming, tapi ternyata alamatnya di tengah-tengah kota. Dan lebih parahnya lagi, itu alamat ternyata kayak tempat cuci mobil atau tempat laundry, atau ada lagi tempat jual beli mobil. Jadi kalian harus hati-hati, kalian harus bisa menyikapi sendiri itu benar dan enggaknya. Nah, yang keempat, calling visa. Aku sendiri nggak tahu apa itu calling visa, karena selama di Australia nggak pernah dengar itu namanya calling visa. Yang ada calling visa kayaknya Malaysia, mungkin Hong Kong, Macau, atau negara-negara lain, tapi bukan di Australia. Australia ada beberapa visa yang bisa untuk masuk bekerja, dan di situ kalian bisa cek di homeaffairs.gov.au. Di situ nanti dijelaskan banyak banget visa untuk kalian datang ke sini. Dan ciri-cirinya untuk penipuan-penipuan itu sendiri, kalian akan
janjikan kerja dengan gaji yang sangat tinggi, dan kalian akan dijanjikan work permit, kalian akan dijanjikan visa, kalian akan dijanjikan berbagai banyak hal. Tapi setelah kalian tanya di mana saya bekerja, mereka akan mengelak. Mereka akan nggak akan ngasih tahu kalian di mana kalian bekerja. Pokoknya di farming. Nggak ada yang kayak gitu, pokoknya di farming. Yang kedua, dia nggak mau nunjukin kontrak kerjanya. Karena kalian kan harus tahu kontrak kerja itu seperti apa sebelum kalian mengapply visa itu. Nah, kalau ditunjukin kontrak kerja nyata ini, kalian dinominasikan oleh perusahaan itu tadi, baru itu namanya kontrak kerja, dan kalian harus sign di kontrak kerja itu sendiri. Nggak cuman ini ada sponsor, kalian apply example visa 407, kalian example apply turis visa. Sementara turis visa kalian nggak perlu pakai sponsor ke sini, kalian bisa ke sini dengan kemauan kalian sendiri karena kalian mau holiday ke Australia. Dan ada lagi, tidak perlu bahasa Inggris. Lah, kita itu hidup mau bekerja di negara yang basically semua pakai bahasa Inggris dan komunikasinya juga pakai bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Kalian apply visa kerja, kalian harus tes IELTS, harus tes TOEFL. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris. Minimal kalian harus punya basic bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari dengan employer kalian. Jadi kalau ada yang bilang kamu nggak usah pakai bahasa Inggris, kamu bisa kerja ke Australia, mana ada. Sekarang kita mau komunikasi pakai bahasa Inggris, kita mau apa-apa pakai bahasa Inggris. Ada yang tanya, apakah orang Australia mengerti dengan bahasa kita? Sebagian ada yang mengerti, tapi kebanyakan nggak ada yang ngerti apa bahasa kita itu seperti apa. Terus ada lagi lulusan sekolah terendah, nggak apa-apa diangkut aja. Oke, nggak apa-apa, saya memahami lulusan sekolah terendah diangkut saja. Kadang orang lulusan sekolah terendah punya skill tersendiri. Nah, terkecuali itu kalau kalian punya skill tersendiri. Jadi kalian bisa datang ke sini dengan skill visa, dan skill visa itu kalian nggak sembarangan bisa masuk sini. Kayak kalian apply skill visa nanti bisa masuk Australia karena saya punya skill. Enggak. Jadi kalian harus ada sponsor yang menominasikan kalian untuk datang ke sini. Kayak example si A, saya mau menyponsori si A untuk datang ke sini. Saya nominasikan si A, saya apply ke government bahwasanya si A mau bekerja dengan saya. Kalau saya sudah di-approve sama government, saya bisa bawa si A, jadi kamu nanti bisa apply skill visa dan kamu bisa bekerja dengan saya. Oke, yang terakhir, dijanjikan berangkat secepatnya. Nah, ada kasus, saya nggak mau nyebutin namanya lagi, dari 1 tahun yang lalu, kalau nggak 2 tahun yang lalu, ada yang inbox ke saya kalau dia akan dijanjikan bekerja ke Australia dan akan diberangkatkan secepatnya. Tapi sampai sekarang dia itu belum berangkat ke Australia melalui suatu agent. Nah, agent itu nggak tahu, saya nggak mau ngasih tahu siapa. Dan untuk pandemi seperti ini, kalian belum bisa masuk ke Australia, hanya exemption visa yang bisa masuk ke sini, kayak parent visa agent itu nggak tahu, saya nggak mau ngasih tahu siapa. Dan untuk pandemi seperti ini, kalian belum bisa masuk ke Australia, hanya exemption visa yang bisa masuk ke sini, kayak parent visa bisa masuk ke sini, immediate family bisa masuk ke sini. Jadi untuk saat ini para pekerja belum bisa masuk ke Australia. Kapan bisa masuknya saya nggak tahu, kapan itu bisa masuk. Dan pemerintah Australia suka menggonta-ganti border dibuka kapan, border ditutup kapan. Jadi semaunya mereka kapan, kita nggak bisa memastikan itu kapan dibuka dan kapan kalian bisa masuk ke Australia. Nah, itu tadi penjelasan tentang penipuan-penipuan yang marak di saat-saat seperti ini. Kalian harus bisa hati-hati di saat pandemi seperti ini. Banyak orang membutuhkan uang dan banyak orang yang kesusahan.
dan penipuan itu akan semakin merajalela di saat-saat seperti ini. Kalian harus berhati-hati. Karena saya bukan agensi, saya hanya memberi basic informasi untuk kalian supaya kalian mengerti dan supaya kalian dapat knowledge ke depannya. Thank you for watching and see you next video. Bye.